قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita junjung tinggikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Takzim dan ikraman kami kepada para guru, ustadz-ustadz yang telah berhadir. Takzim dan ikraman kami kepada ketua panitia pelaksana salat Aidil Adha, juga kepada panitia pelaksana ibadah kurban. Takzim dan kemuliaan kami pula pada seluruh orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah yang telah berhadir. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Di pagi yang cerah ini, di pagi hari raya Idul Adha yang penuh rahmat dan berkah ini, mari sejenak kita mengulang kaji beberapa kajian yang mudah-mudahan menjadi manfaat, menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar Allah Ta'ala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Berpijak atas penafsiran yang ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya, maka maknanya itu bahwa sungguh kami, hai Muhammad, dengan kebesaran dan keagungan kami, sungguh telah kami limpahkan, telah kami berikan kepadamu berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan Sungai Al-Kautsar, yang akan dirasakan kenikmatan tersebut oleh umat-umatmu kelak di hari kiamat. Sehebat apa nikmat air Sungai Al-Kautsar? Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Man yashrab minhu lam yatma abadan. Barang siapa yang minum air Sungai Al-Kautsar tersebut, niscaya ia tak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Lalu dalam ayat berikut, Fasholli li rabbika wanhar. Maka atas segala kenikmatan yang telah kami limpahkan, kata Allah, Fasholli, maka salatlah engkau, wanhar, dan lakukanlah penyembelihan kurban. Maka oleh karenanya, di pagi hari ini, di pagi hari raya Idul Adha, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap kenikmatan yang telah diberikan Allah, sebagai bukti ketakwaan kita di hadapan Allah, telah Allah syariatkan kepada kita dua pokok ibadah. Yang pertama adalah salat Idul Adha, sebagaimana yang telah kita lakukan barusan. Mudah-mudahan makbul di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah menyembelih hewan kurban. Dalam satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah bersabda, Ma amila ibnu Adam yauman nahari amalan ahabbu ilallahi min hiraqatiddah. Tak ada amalan manusia di hari raya Idul Adha yang paling Allah cintai,
yang paling Allah senangi, melainkan menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa aghlafiha. Dan sungguh hewan kurban yang kita sembelih hari ini akan Allah bangkitkan besok hari kiamat, akan Allah hiasi dengan bentuk yang lebih sempurna, dengan bentuk yang lebih indah. Bi quruniha wa aghlafiha, Allah hiasi dengan tanduk dan bulu-bulunya yang indah, padahal tanduk dan bulunya di dunia ini kita buang. Fatayyibu biha nafsan, maka lakukanlah penyembelihan dengan seikhlas mungkin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukum berkurban itu sunnah muakkad. Artinya satu kesunahan yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Dan ini berlaku bagi orang yang mampu, orang yang memiliki kecukupan. Lalu sebatas mana kecukupan yang kita miliki hingga kita dianggap ke dalam orang yang terkena tuntutan atau anjuran untuk berkurban? Para ulama di dalam kitab I'anatul Talibin menjawab, batasan seseorang tergolong ke dalam orang yang dituntut terkena anjuran keras untuk berkurban adalah seorang yang memiliki sejumlah harta. Dengan kadar harta tersebut ia mampu mendapatkan satu hewan kurban yang cukup syarat untuk dikurbankan. Kalau kambing minimal 2 tahun sempurna, artinya masuk tahun ketiga. Biri-biri atau domba minimal 1 tahun, masuk tahun kedua. Lalu setelah ia mendapatkan hewan kurban, hartanya tadi masih tersisa, cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya yang wajib ia nafkahi mulai pagi hari raya Idul Adha hingga terbenam matahari hari tasyrik ketiga, atau terbenam matahari hari raya keempat. Maka bila seseorang telah memiliki kadar kecukupan demikian, maka ketahuilah ia telah tergolong ke dalam orang-orang yang dianjurkan untuk berkurban. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, dalam ayat Allah menggabungkan 2 pokok ibadah. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan lakukanlah penyembelihan kurban. Mengapa kedua ibadah ini Allah perintahkan kepada kita dalam menyambut hari raya Idul Adha? Imam As-Sawi dalam kitabnya Tafsir Jalalain, Syarah Tafsir Jalalain, beliau menjawab, karena di balik kedua ibadah tersebut terdapat hikmah besar. Terdapat 2 fondasi penting tegaknya ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Yang pertama, hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Yang pertama, salat. Salat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah. Maka salat menjadi simbol hablum minallah. Artinya kita tidak dianggap orang yang bertakwa bila kita belum memiliki hubungan baik dengan Allah, hubungan kedekatan dengan Allah. Dan yang kedua, berkurban. Di dalam berkurban ini ada nilai sedekah. Maka berkurban ini menjadi ibadah, simbol dari hubungan hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Artinya, sebanyak apapun ibadah kita kepada Allah, sebanyak apapun salat,
wirid, zikir yang kita lakukan. Tapi apabila kita bermasalah dengan manusia, kita tidak mempedulikan fakir miskin contohnya, maka jangan harap kita mendapat gelar takwa. Maka orang yang bertakwa, orang yang mampu mengkombinasikan dua hubungan ini, baik hablum minallah dan juga hablum minan nas. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dan kedua pondasi penting ini, baik hablum minallah dan hablum minan nas, sudah pernah Allah uji pada seorang nabi pilihannya, pada seorang kekasihnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bahkan itu semua Allah ceritakan, Allah abadikan dalam Al-Quran. Mengapa? Agar menjadi iktibar, menjadi hikmah kepada kita hari ini, hingga sampai hari ini dan seterusnya. Berbicara Idul Adha, berbicara hari raya kurban, tidak pernah terlepas dari kesunahan mengingat kisah tingginya ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Seorang nabi yang penuh sifat kasih sayang. Bahasa Acehnya cukup kemasihul. Itu Nabi Ibrahim, sangat penyayang. Paling nggak bisa lihat orang susah. Paling nggak bisa lihat orang susah. Sangat dermawan, hatinya lembut, selalu berbuat baik dengan manusia. Suka lihat orang kayak gitu? Suka apa ya? Bu ya? Kalau ada kawan kita baik kan? Kita punya masalah, belum habis kita cerita udah selesai masalahnya. Suka ya? Kalau punya kawan kayak gitu, orangnya penyayang, pengasih, baik, senang kan? Senang nggak? Senang. Kenapa kita berharap orang? Kenapa nggak kita aja yang kayak gitu? Jangan terlalu berharap sama orang. Kita aja yang kayak gitu. Karena bila kita telah penyayang, kita akan disayangi oleh orang lain. Ini dia Nabi Ibrahim. Karena kata Nabi, man yarham yurham. Barang siapa yang menyayangi, pasti ia akan disayangi. Sedermawan apa Nabi Ibrahim? Sebesar apa kasih sayang Nabi Ibrahim? Tersebut dalam kitab Tambihul Ghafilin. Karena Ibrahim alaihi salam idza arada ayatagadda, senantiasalah Ibrahim alaihi salam apabila ia hendak makan siang. Apabila beliau berencana untuk makan siang, maka beliau akan keluar mencari tetangga-tetangga di sekitar untuk beliau ajak ikut makan bersamanya. Ini Nabi Ibrahim. Gak bisa makan kalau orang lain masih lapar, kalau tetangga masih lapar, orang sekitar masih lapar. Sangat penyayang Nabi Ibrahim. Faiza lam yajid sara mailan au mailaini li talabihi. Lalu setelah Nabi Ibrahim mutar-mutar cari tetangga untuk ikut makan bersama, ketika beliau tidak mendapati seorang pun tamunya untuk makan bersama, maka beliau akan berjalan hingga 1 mil, bahkan 2 mil jauhnya untuk mencari tamunya agar ikut makan bersamanya. Inilah sifat Nabiullah Ibrahim, sangat penyayang. Maka oleh karena sifat inilah Nabi Ibrahim Allah angkat menjadi Khalilullah. Nah, ini gelar Nabi Ibrahim, Al-Khalil, kekasih Allah. Karena nabi-nabi pilihan itu punya gelar. Nabi Musa Kalimullah, yang berkalam dengan Allah. Nabi kita Nabi Muhammad Habibullah. Tapi Nabi Ibrahim Allah beri gelar Khalilullah. Ditanya oleh Nabi Ibrahim pada malaikat yang memberi kabar kepada beliau bahwa beliau telah Allah angkat menjadi Khalilullah. Fabima ittakhadhani rabbi khalilah. Wahai malaikat,
apa penyebab Allah Ta'ala mengangkatku menjadi khalil? Jawab malaikat tersebut, bi'annaka tu'tin nasa wala tas'alhum. Ketahuilah wahai Ibrahim, karena engkau selalu memberi, menyayangi kepada hamba-hamba Allah, wala tas'alhum, dan engkau tak pernah berharap imbalan dari mereka itu. Maka karena sifat kasih sayang inilah, sifat dermawan inilah, Allah angkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Poinnya apa? Sifat kasih sayang, dermawan, ini mahal harganya, tinggi nilainya di sisi Allah. 124.000 jumlah para Nabi Allah, atau dalam bahasa lain sekati dua langsa, tapi hanya satu orang Nabi yang Allah angkat menjadi Khalil, yaitu Nabi Ibrahim. Mengapa? Jawabannya karena sifat kasih sayang, hablum minan nas. Lalu setelah sekian lama Allah angkat Nabi Ibrahim menjadi Al-Khalil. Pada satu hari Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniai aku seorang anak, ya Allah. Dan Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim tersebut, maka terlahirlah seorang anak yang saleh, seorang anak yang cukup tampan, yaitu Nabiullah Ismail. Rupanya semenjak kehadiran Nabi Ismail, dengan keadaan yang harus terpisah jauh, Nabi Ismail harus ditinggalkan jauh di kota Mekah, di tanah yang kering. Sedangkan Nabiullah Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis. Maka dengan keadaan yang terpisah jauh tersebut, ternyata seringlah Nabi Ibrahim terikat hati dengan Nabi Ismail. Cinta, rindu kepada Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim telah Allah angkat menjadi Khalilullah. Apa arti Khalil? Khalil itu diambil dari lafai khillah, artinya sifaul mawaddah, bersih kecintaan hanya kepada Allah, tidak terbagi untuk manusia sedikit pun. Maka dalam hati Nabi Ibrahim hanya ada Allah penuh, tak ada makhluk sedikit pun. Tapi semenjak kehadiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mulai rindu, cinta, sering teringat kepada Nabi Ismail. Maka dalam satu riwayat disebutkan, hampir Allah cabut gelar Khalilullah yang telah lama Allah sandangkan pada Nabi Ibrahim. Namun sebelum Allah cabut, Allah ingin menguji kembali, masih layakkah Nabi Ibrahim digelar Khalilullah? Karena yang namanya Khalil tidak boleh terbagi cinta sedikit pun kepada yang lain. Maka mulailah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail lewat mimpi-mimpi Nabi Ibrahim. Dalam satu riwayat disebutkan, ini ujian hawa nafsu terberat yang dihadapi selama hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, anak pertama baru hadir setelah umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Hidup dalam keadaan harus terpisah jauh. Belum lama sempat bersama. Tapi Allah perintahkan untuk menyembelih dengan cara yang cukup sadis. Bahkan dengan tangan Nabi Ibrahim sendiri. Maka di malam ketiga Nabi Ibrahim bermunajat sambil menangis kepada Allah. Allahumma hadza waladi. Ya Allah, ini anakku ya Allah. Wa samratu fuadi. Dia ini buah hatiku ya Allah. Wa ahabbun nasi ilayya. Ismail ini adalah manusia yang paling aku cintai ya Allah. Namun di malam ketiga, malam 10 Zulhijjah, rupanya Nabi Ibrahim tetap bermimpi hal yang sama, yaitu perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka pagi hari ini
dengan keadaan yang cukup makrifah, dengan keadaan yang penuh ketakwaan kepada Allah, Nabi Ibrahim memutuskan untuk menyembelih Nabi Ismail. Yang namun oleh Allah, ketika melihat terujinya ketakwaan, benar-benar masih layak sifat Khalil disandangkan kepada Nabi Ibrahim, maka Allah menggantikan penyembelihan tersebut dengan seekor kibas. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan, kami tebus dengan seekor kibas yang sempurna. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di balik kisah ketakwaan Nabiullah Ibrahim pastinya terdapat hikmah dan iktibar bagi kita umat Muhammad hari ini. Tak ada tujuan lain Allah mensyariatkan untuk menyembelih Nabi Ismail selain untuk menguji ketakwaan dan ketaatan Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Allah ingin melumpuhkan hawa nafsu, cinta, keterikatan Nabiullah Ibrahim dengan makhluk, hingga di dalam hatinya hanya ada Allah. Maka ketahuilah, yakinlah dengan seyakin-yakinnya, yakin dengan seyakin-yakinnya, Allah perintahkan kembali hari ini berkurban kepada kita juga dengan tujuan yang sama. Allah ingin melihat, ingin menguji ketakwaan kita kepadanya. Allah ingin melumpuhkan nafsu, cinta, keterikatan kita dengan harta. Mengapa kita begitu cinta dengan harta hingga kita tidak peka terhadap perintahnya untuk berkurban? Nafsu tahan lapar, nafsu tahan haus, dan nafsu penyakit-penyakit hati yang lain udah pernah Allah uji 2 bulan yang lalu, tepatnya di bulan suci Ramadan. Mengapa? Alasannya apa? Sama, ingin melihat kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dalam perintah berpuasa Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Bila kalian benar-benar berpuasa, maka kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa bedanya dengan kurban? Sama. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Darah kurban, daging kurban yang kita sembelih hari ini itu tidak sampai kepada Allah. Allah nggak butuh daging kurban kita. Lalu apa yang ingin Allah lihat? Walakin yanalut taqwa minkum. Allah hanya ingin menguji ketakwaan kita kepadanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, maka melalui mimbar khutbah ini, khatib kembali mengajak kepada seluruh jamaah yang memiliki kemampuan dan kecukupan, mari kita melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, sebagai bukti ketakwaan kita di sisi Allah. Yang kedua, sebagai amalan, perbekalan, tambahan pahala untuk kehidupan yang abadi di negeri akhirat kelak. Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, khuzi sada kamilan fa inna safara ba'id. Wahai Abu Dzar, ambil perbekalan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini. Mengapa ya Rasulullah? Fa inna safara ba'id. Karena perjalanan yang akan engkau tempuh nanti, perjalanan hidup setelah mati, itu amat sangat jauh, amat sangat panjang, tidak berpenghabisan, yang disebut dengan kehidupan yang kekal abadi. Maka inilah inti, fungsi dan tujuan kita hidup ke dunia. Sebagaimana hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia ini hanyalah ladang untuk kita bercocok tanam yang hasilnya akan kita raih besok hari akhirat. Artinya apa? Kehidupan dunia ini adalah modal utama, modal besar untuk meraih kesuksesan akhirat. Maka kata Nabi Al-Kaisi, orang yang pandai mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu senantiasa mengekang hawa nafsu dan terus beramal, mencari perbekalan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah mati.
Maka dengan demikian, alangkah sangat bodoh, alangkah sangat rugi, amat sangat disayangkan orang yang di dalam kehidupan dunia justru menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Hidup di dunia untuk kesenangan dunia, untuk kenikmatan dunia, walau sehebat apapun dunia yang ia dapatkan. Mengapa demikian? Karena pencipta dunia, Allah, memfungsikan dunia bagi kita agar beramal untuk kesuksesan akhirat. Maka sungguh sia-sia kehidupan orang di dunia yang dalam kehidupan dunia beramal untuk kesenangan dunia, mencari kenikmatan dunia. Sungguh sia-sia, hidup bagaikan sampah. HP diciptakan, diproduksi sebagai alat komunikasi, betul kan? HP diproduksi sebagai alat komunikasi. Tapi kita punya HP udah rusak, udah mati, udah nggak bisa nelpon, udah nggak bisa komunikasi. Maka HP kita itu barang rongsokan, sampah. Motor, mobil diproduksi, diciptakan sebagai kendaraan manusia. Tapi kita punya mobil udah nggak mau hidup, udah rusak. Maka sebagus apapun bodi mobil tersebut, mobil itu barang rongsokan, sampah. Begitu juga dengan manusia. Allah ciptakan kehidupan dunia, Allah peruntukkan agar kita beramal untuk kehidupan akhirat, untuk kesuksesan akhirat. Tapi ada orang di dunia, hidup di dunia justru menjadikan dunia untuk kesenangan dunia. Maka ketahuilah, hidupnya itu bagaikan sampah, tak ada nilainya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, mungkin hanya sekian mau'izah singkat dari khatib, mudah-mudahan menjadi manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.